Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Selamat malam Bapak Ibu, Jemaat Healing Harmony dimanapun Bapak Ibu Saudara berada bersama dengan kami malam hari ini, Healing Harmony Singers. Kita mau datang membawa ucapan syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan anugerah-Nya yang begitu besar, yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Mari malam hari ini biar kita mau satukan hati memberikan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Membawa hidup kita, membawa hati kita di hadapan Tuhan.
terus mengangkat syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur untuk kasih-Mu. Kami mau bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, syukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Lagi bawa syukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Shalom pendengar Healing Harmony dimanapun saudara berada di ruang dengar saudara. Pujian yang baru saja kami Healing Harmony Singers naikkan mengajak kita untuk memberikan hati kita kepada Tuhan. Saudara, seringkali manusia berpikir bahwa korban persembahan yang paling menyenangkan hati Tuhan adalah apa yang kita bawa kepadanya, berupa persembahan, pelayanan, ibadah, atau aktivitas rohani. Namun kebenaran firman Allah dalam Mazmur menunjukkan sesuatu yang jauh lebih mendalam.
bahwasanya yang Tuhan cari bukan semata-mata apa yang ada di tangan kita, tetapi apa yang ada di dalam hati kita. Mazmur 51 ayat 19 berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara, Raja Daud berkata, korban yang berkenan kepada Allah bukan sekedar korban di mezbah, tetapi korban hati yang sungguh-sungguh remuk dan jiwa yang sungguh-sungguh hancur di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini hal pertama yang saya ingin hadirkan bagi saudara bahwasannya hati yang remuk lahir dari kesadaran akan dosa. Mazmur 51 ditulis setelah dosa besar yang Daud lakukan dengan Batsheba. Ketika Nabi Nathan menegur Daud, Daud tidak membela diri, Daud tidak menyalahkan keadaan, Daud tidak mengelak dari apa yang ia perbuat. Ia tidak sekedar mencari alasan, tetapi ia sungguh-sungguh menyesali akan dosanya. Dan dalam penyesalannya, ia berteriak mohon ampun kepada Allah. Ia berkata, kasihanilah aku ya Allah, jangan ambil rohmu daripadaku. Daud sungguh-sungguh memiliki hati yang remuk di hadapan Tuhan. Saudaraku, hati yang remuk adalah hati yang sadar bahwa ia membutuhkan belas kasihan Tuhan. Banyak orang bisa datang ke gereja, tetapi semua orang tidak datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Ada banyak orang datang dengan kebanggaan, ada banyak orang datang dengan pembenaran diri di hadapan manusia, ada banyak orang datang dengan hati yang keras, ada banyak orang datang juga dengan hati yang menaruh dendam, ada yang datang dengan iri hati, ada yang datang dengan menyimpan kesalahan orang lain dan tidak mengampuni, dan pelbagai sikap hati yang datang di gereja di hadapan Tuhan. Saudara, tetapi Tuhan tertarik kepada orang yang berkata, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Tuhan, aku ini orang berdosa. Tuhan, periksalah dan selidikilah hatiku dan batinku. Aku serahkan hatiku untuk Engkau. Tahirkan hatiku dan berdiamlah dalam hatiku ya Tuhan. Sikap hati yang seperti ini yang Tuhan suka. Tuhan tidak suka dengan hati yang tinggi, hati yang menyimpan kesalahan orang lain, hati yang penuh dendam, hati yang keras, tetapi memiliki sikap hati seperti Daud yang menyesali akan dosa-dosanya dan meminta Tuhan berdiam di dalam hatinya. Itu sungguh menyenangkan hati Tuhan. Hal yang kedua, saudara, saya mau katakan bahwa hati yang hancur itu membuka pintu pemulihan. Ketika hati seseorang hancur di hadapan Tuhan, disitulah pemulihan dimulai. Saudara perhatikan, ketika Daud menyesali dosa-dosanya dan berteriak minta ampun, meminta supaya roh Tuhan jangan diambil daripadanya, Daud tidak ditolak oleh Tuhan. Justru dari Mazmur 51 kita melihat keremukan hati dan patah hati Daud di hadapan Tuhan membuat dosanya diampuni, hatinya diperbaharui, roh yang baru diberikan kepadanya. Ia berkata, jadikan hatiku tahir ya Allah. Artinya hati yang hancur bukan akhir dari sebuah kehidupan, tetapi awal dari sebuah pemulihan. Haleluya. Tuhan tidak pernah menghina orang yang datang dengan kerendahan hati. Saudara, seorang filsuf Kristen dari Denmark banyak menulis tentang keputusasaan, dosa, dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Ia bernama Søren Kierkegaard. Dalam karya seperti The Sickness Unto Death, ia menjelaskan bahwa manusia sering mengalami despair atau keputusasaan ketika menyadari jaraknya dari Tuhan. Menurutnya, saudara, hati yang remuk adalah momen ketika seorang berhenti bersandar pada dirinya sendiri dan sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Intinya bahwa kehancuran batin bisa menjadi jalan menuju iman yang autentik, iman yang senantiasa
tertuju dan terhubung dengan Tuhan. Filsuf yang lain yang bernama Blaise Pascal dari Prancis, ia melihat bahwa manusia sebagai makhluk yang lemah, rapuh, tapi juga mampu mengenal Tuhan. Dalam Pensis, ia menulis bahwa hati memiliki alasan yang tidak diketahui oleh akal dan pikiran. Kesadaran akan dosa dan keterbatasan membuat hati manusia rendah dan terbuka di hadapan Tuhan. Bagi Blaise Pascal, kehancuran hati adalah bagian dari kesadaran spiritual. Haleluya. Saudara, hal yang ketiga, hati yang remuk lebih berharga daripada ritual. Sekali lagi saya mau katakan, hati yang remuk dan patah di hadapan Tuhan lebih berharga daripada ritual. Pada zaman Raja Daud, orang membawa korban domba, korban lembu, korban bakaran. Tetapi Daud berkata sesuatu yang sangat radikal. Tuhan tidak terutama mencari korban binatang. Yang Tuhan cari adalah hati manusia. Karena seseorang bisa saja menyanyi dalam ibadah tapi hatinya jauh daripada Tuhan, memberi persembahan tetapi hatinya keras, melayani tapi tidak bertobat. Tetapi ketika seorang datang dengan hati yang patah di hadapan Tuhan, surga memperhatikan. Hari ini saudaraku dengar baik, Tuhan tidak sedang mencari orang yang sempurna. Tuhan mencari orang yang sungguh-sungguh patah hati. Tuhan tidak mencari orang yang paling rohani, tapi Tuhan mencari orang yang mau merendahkan diri. Jika kita datang dengan hati yang bertobat, jiwa yang hancur, kerendahan hati, firman Allah berkata, Allah tidak memandang hina. Haleluya. Sebagai penutup saya mau katakan saudara, korban yang paling berharga di hadapan Tuhan bukan emas, bukan domba, bukan aktivitas keagamaan. Korban yang paling berharga adalah hati yang remuk, jiwa yang hancur, dan hidup yang kembali kepada Tuhan. Ketika hati kita remuk di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menjauh. Tuhan akan semakin dekat dengan kita. Ia justru semakin dekat, dan ia memulihkan, ia memberkati kehidupan saudara dan juga saya. Haleluya. Malam hari ini bagaimana dengan keadaan saudara? Bagaimana dengan hati saudara? Saya ajak saudara, mari kita berikan hati kita kepada Tuhan. Dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur di hadapannya dan berkata, perbaharuilah hatiku ya Tuhan, tahirkanlah hatiku ya Tuhan, tinggallah di dalam hatiku dan bertakhtalah di dalam hatiku. Haleluya, haleluya. Saya undur diri dari hadapan saudara. Milikilah hati yang remuk di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengangkat dan memberkati kehidupan saudara. Berikanlah yang terbaik bagi dia, yaitu hati saudara. Saya James Tuhumuri bersama Healing Harmony undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Siap hatiku dan siap jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Siap hatiku dan siap jiwaku. Mari sekali lagi, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ku beri
terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku, senap hatiku, senap hatiku, dan senap jiwaku. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.